Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran ilmiah. Berbicara tentang penalaran ilmiah, tentu ini dikaitkan dengan pemahaman bagaimana atau apa yang disebut menalar atau penalaran itu sendiri. Menurut Balai Pustaka, penalaran memiliki 3 arti, yaitu cara atau hal yang menggunakan nalar, atau pemikiran, atau juga cara berpikir logis. Lalu juga dipahami bahwa penalaran merupakan hal untuk mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau juga pengalaman. Penalaran juga dipahami sebagai proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Reasoning atau penalaran ini merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai satu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih keputusan yang telah diketahui. Jadi pendapat premisnya, sehingga dapat mengambil keputusan. Dapat pula diartikan sebagai akal yang merupakan satu kapasitas secara sadar menerapkan logika dengan menarik sebuah kesimpulan dalam metodologi dari informasi baru yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan berbagai pola yang beragam dengan tujuan tentunya mencari kebenaran. Penalaran juga dipahami sebagai proses berpikir yang bertolak dari ilmu empiris atau pengamatan empiris yang positif dengan menghasilkan sejumlah konsep dan penjabaran. Maka didasarkan pengamatan itu akan terbentuk proposisi-proposisi yang sama atau sejumlah proposisi yang ditemui serta dianggap benar. Maka orang akan menyimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses pengamatan inilah yang disebut menalar. Penalaran dilakukan dengan menggunakan perangkat silogisme. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis, dan kesimpulannya disebut juga dengan konklusi. Maka hubungan antara premis dan konklusi biasa disebut konsekuensi. Menurut Depdiknas, penalaran merupakan cara penggunaan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, dan juga proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Secara ilmiah, di sini ada pendapat bahwa penalaran merupakan cara berpikir spesifik untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada, sehingga tidak semua berpikir adalah bernalar. Kegiatan berpikir yang bukan bernalar, misalkan melamun atau mengingat-ingat sesuatu. Untuk itu, dari beberapa pernyataan ini dipahami bahwa penalaran merupakan satu proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik berbagai kesimpulan berdasarkan fakta atau premis yang telah dianggap benar. Pada prinsipnya, konsep penalaran adalah merupakan pernyataan. Di sini pernyataan dipergunakan dalam pengolahan dan perbandingan. Secara etimologis, nalar diartikan sebagai pertimbangan tentang baik, buruk, dan sebagainya, atau akal budi pada setiap keputusan yang didasarkan dengan kondisi yang sehat. Penalaran dengan akal yang dimaksudkan sebagai kapasitas
agar dapat menjelaskan dan menilai bahwa pernyataan yang dimaksud tentunya make sense atau masuk akal. Mengingat hakikat manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, maka penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak dengan simbol perwujudan berupa lambang. Proposisi simbol yang digunakan dalam penalaran berbentuk kalimat pernyataan dengan perwujudan penalaran yang berupa argumen, di mana di sini akan ditentukan kebenaran konklusi dari premis yang ada. Definisi konsep penalaran menurut Collins Dictionary diartikan bahwa penalaran yang dikenal dengan reasoning adalah proses di mana kita mencapai kesimpulan setelah tentunya memikirkan berbagai fakta. Sementara Galotti mengartikan bahwa penalaran merupakan serangkaian transformasi informasi yang diberikan untuk menelaah konklusinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep penalaran merupakan daya pikir seseorang dalam menarik dan menyimpulkan sesuatu atau konklusinya. Ada 3 prinsip dasar penalaran, yaitu prinsip identitas yang berbunyi sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip kontradiksi, berbunyi sesuatu tidak dapat sekaligus. Misalkan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan. Atau suatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan nilai tidak benar pada waktu yang sama. Sehingga kalau dikasih contoh misalkan, tidak akan sama huruf W dengan huruf non-W. Yang ketiga, prinsip inklusi. Ya, di sini berbunyi prinsip penyisihan jalan tengah, atau bisa juga prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Aspek penalaran dibagi dalam 3 aspek, yaitu aspek logis, yang dimaksudkan adalah pikiran yang sehat harus memenuhi unsur logis. Artinya pemikiran yang dipertimbangkan secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih atau benar. Aspek analitis, di sini pikiran yang sehat tidak terlepas dari adanya daya imajinatif yang dilakukan untuk merangkai, menyusun, dan menghubungkan berbagai petunjuk-petunjuk kecerdikan pikiran ke dalam satu keteladanan tertentu. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek rasional, di mana pikiran yang rasional menunjukkan bahwa apa yang sedang dinalar merupakan fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Ada hal-hal atau unsur-unsur yang harus ada dalam penalaran ilmiah, yaitu adanya topik, dasar pemikiran, proposisi, logika, sistematika, lalu juga permasalahan, selanjutnya unsur variabel, unsur analisis, unsur pembuktian, dan unsur hasil serta kesimpulan. Di sini proposisi dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti satu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Selanjutnya, jenis-jenis penalaran. Ada jenis penalaran deduktif dan induktif. Adapun yang deduktif bisa dibagi juga dalam 4 jenis penalaran deduktif, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif serta entimen. Sementara penalaran induktif ada 3, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas, di mana yang kausalitas juga dibagi 2, yaitu sebab menuju akibat dan akibat ke sebab. Dipahami bahwa penalaran deduktif ini merupakan metode yang mempelajari satu gejala khusus
untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Ya, terdiri dari silogisme kategoris, ya, yang merupakan 3 proposisi atau premis kategoris. Silogisme ini memiliki premis mayor, merupakan kategoris yang menjadi predikat, sedangkan premis minor yang menjadi subjek. Contoh silogisme kategoris, misalkan premis umumnya, semua mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Premis khususnya, lumba-lumba adalah mamalia. Kesimpulannya, lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, silogis hipotesis. Nah, ini di dalamnya terdapat premis mayor yang berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pendapat atau argumen. Contoh, jika hari ini tidak hujan, ini premis mayornya, saya akan ke rumah paman. Lalu premis minornya, hari ini tidak hujan, sehingga kesimpulannya maka saya akan ke rumah paman. Ini silogisme hipotesis. Lalu silogisme alternatif. Dalamnya ada premis mayor yang merupakan premis alternatif dan premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya dan kesimpulannya menolak alternatif-alternatif lain. Contoh, premis mayor, kakek berada di Bantaeng atau Makassar. Kakek berada di Bantaeng. Premis minor. Jadi kakek tidak berada di Makassar, kesimpulannya. Selanjutnya entimen. Nah, ini merupakan silogisme yang dipendekkan atau kesimpulan dari silogisme itu sendiri. Pada penalaran entimen, kesimpulan dirumuskan hanya dengan satu premis. Misalkan, premis umum anak yang soleh pasti rajin beribadah. Premis khusus, Anto adalah anak yang soleh. Simpulannya, Anto rajin beribadah. Itu. Dan entimennya adalah Anto rajin beribadah karena ia adalah anak yang soleh. Selanjutnya penalaran induktif. Ini merupakan metode yang digunakan dari hal-hal yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan khusus. Ya. Untuk penalaran induktif generalisasi dipahami sebagai proses penalaran yang bertumpu pada beberapa pernyataan yang bersifat tertentu dan menghasilkan kesimpulan umum. Dalam pengembangan karangan, generalisasi dibuktikan dengan fakta, contoh, dan data statistik. Misalkan, jika dipanaskan, kawat memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, besi memuai. Jadi, jika dipanaskan, semua benda logam memuai. Ini generalisasi. Penalaran induktif lainnya adalah analogi. Membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan, kemudian berdasarkan persamaan tersebut ditarik kesimpulan. Contoh, jika Rani sering ke perpustakaan untuk membaca buku. Rian senang mengunjungi toko buku untuk membeli buku bacaan. Kesimpulannya, sama seperti Rina, Rian juga rajin membaca buku. Penalaran induktif lainnya adalah kausalitas. Nah, di sini ini merupakan proses berpikir yang diawali dengan satu peristiwa yang dianggap sebagai akibat, kemudian menuju sebab-sebab yang menimbulkan akibat tersebut. Terdapat dua pola penalaran hubungan kausalitas, yaitu yang pertama sebab ke akibat. Ini dari peristiwa yang dianggap sebab menuju kesimpulan sebagai efek atau akibat. Misalkan, angin kencang menyebabkan tumbangnya pohon. Kausalitas yang kedua, akibat ke sebab.
dari peristiwa yang merupakan akibat menuju penyebab yang menjadikan terjadinya akibat tersebut. Contoh, giginya berlubang karena banyak makan permen. Demikian pembahasan kita tentang penalaran ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.